Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik, saya di sini akan memperkenalkan diri. Nama saya Fitri Nurul Azmi. Alhamdulillah di tahun ajaran baru ini saya bergabung di SMA ISBS sebagai guru bimbingan dan konseling. Oke, baik anak-anak. Saya di sini ingin memberikan sebuah materi terkait cara membuat proposal hidup yang bermakna. Kenapa penting untuk kita membuat sebuah proposal hidup? Karena hidup kita itu akan berlanjut seiring dengan berjalannya waktu. Dalam agenda kegiatan HUT RI aja kita perlu adanya proposal kegiatan yang itu memerlukan waktu kurang lebih sekitar 1 minggu untuk membuat proposal itu bisa terrealisasikan. Nah, untuk hidup kita yang bertahun-tahun 10 atau 20 tahun, 30 tahun ke depan, kita perlu dan penting sekali untuk membuat proposal hidup. Nah, itulah pentingnya. Nah, dalam dari segi agama dan urgensi menata masa depan dalam Al-Quran sudah tercantum dalam Quran Surat An-Nisa ayat 9. Dan hendaklah kamu takut kepada Allah, orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka dan mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Maksud dari Quran Surat An-Nisa ini, kita sebagai generasi muda perlu mempersiapkan masa depan yang lebih baik untuk generasi lanjutan. Karena kita tidak ingin generasi lanjutan kita terpuruk dari segi sosial, pendidikan, ekonomi. Maka kita sebagai generasi muda milenial zaman ini perlu mempersiapkan masa depan. Dan yang kedua, dari Quran Surat Al-Hasyr ayat 18, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Nah, ini untuk hari esok itu kita tidak hanya memikirkan tentang dunianya saja, bagaimana kita pendidikan kita selanjutnya, bagaimana kondisi keekonomian kita selanjutnya, tetapi kita pun perlu mempersiapkan bekal hidup kita untuk akhirat nanti gitu. Dari amal kebaikan, kemudian amal jariah yang tidak akan pernah putus gitu. Dari sedekah jariah kita, ilmu yang bermanfaat kita, dan anak-anak fisik kita ataupun anak-anak didik kita perlu menjadi ladang amal jariah kita gitu. Jadi itu pentingnya menata masa depan, merencanakan perencanaan hidup yang lebih baik. Oke, di sini ada poin-poin pentingnya untuk bagaimana sih kita membuat proposal hidup yang bermakna itu. Yang pertama, sadarilah bahwa Anda adalah masterpiece. Masterpiece. Nah, masterpiece di sini adalah Anda itu adalah sebuah mahakarya yang Allah ciptakan, makhluk yang Allah ciptakan dengan kesempurnaannya, dengan kelebihannya, tidak hanya hawa nafsu, tetapi ada akal di sana gitu. Jadi yang membedakan kita dengan binatang itu adalah akal. Bagaimana manusia itu diberikan fasilitas untuk berpikir tentang alam semuanya gitu, tentang bagaimana dia berpikir untuk bertahan hidup misalnya, atau misalnya dia bertahan untuk mentadaburi alam seperti itu. Nah, ini lebih jelasnya sini. Langkah pertama, sadarilah bahwa Anda adalah masterpiece. Ya, tadi yang dijelaskan bahwa Anda itu adalah limited edition gitu. Cuma satu-satunya ciptaan Allah yang memiliki kelebihan dan keunikan tersendiri. Nih, sini saya menempelkan ya foto saya gitu ya. Nanti anak-anak bisa membuat di rumah gitu ya, dan menempelkan foto
anak-anak sendiri. Dan contoh seperti ini, Fitri Nurul Azmi adalah orang spesial, konselor, kreator, handicraft muda misalnya. Nah, teman-teman bisa membuat ini gitu. Apa yang akan menjadi identik teman-teman, keunikan diri teman-teman, misalnya Nida, saya Nida misalnya, orang spesial, chef Indonesia gitu. Nah, di sini dari sana dijelaskan gimana sih nilai unggul teman-teman gitu, nilai unggul anak-anak sendiri. Contoh kalau di sini saya pernah menjadi pemateri dalam kegiatan LDKS di SMK Al-Hidayah Ciamis dengan judul materi menjadi problem solver terbaik dalam hidup misalnya. Nah, anak-anak bisa menceritakan apa sih pengalaman hidup yang menjadikan itu sebuah prestasi gitu, prestasi anak-anak sendiri. Misalkan di SD pernah ranking 1 full 6 tahun itu, atau misalnya ketika di SMA, ketika di SMP mengikuti beberapa olimpiade. Dan paragraf yang kedua itu cantumkan komitmen diri teman-teman, komitmen diri untuk bisa memajukan dan bermanfaat untuk orang lain gitu, memajukan Indonesia. Contoh misalnya di sini saya berkomitmen untuk mengembangkan program kebekaan di pesantren Al-Kausar 561 dan bekerja sama dengan para musyrifah untuk membangun karakter santri yang cerdas, hafid dan mampu memimpin. Nah, itu contohnya. Jadi nanti bisa diaplikasikan di rumah ya. Nah, di sini kasih keterangan harga tidak ternilai. Coba bayangkan kalau misalnya diri kita dibandingkan dengan sebuah rumah yang bertriliun-triliun misalnya, itu kita nggak ada harganya tuh nggak ternilai, nggak sebanding dengan rumah yang triliunan itu gitu. Jadi segala potensi yang ada dalam diri kita itu semuanya tidak akan ternilai. Nah, makanya ini yang pertama adalah mengenal diri dan mengetahui kelebihan diri serta mencantumkan komitmen diri untuk kemajuan bangsa selanjutnya gitu. Yang kedua, tetapkan prestasi terbaik yang akan Anda raih sesuai potensi dan bakat Anda. Nah, di sini berkaitan juga dengan bakat masing-masing gitu ya. Contoh di sini bakat yang lebih spesifik, terukur dan dalam jangka waktu yang jelas. Misalnya di sini contohnya, saya adalah pengusaha handicraft terbaik se-Asia Tenggara. Misal, kalau misalnya teman-teman mau mencantumkan saya adalah pengusaha di bidang kuliner terbaik se-dunia misalnya, oke, nggak masalah gitu. Itu jadi terukur dan spesifik gitu. Yang terukurnya, misalnya contoh toko handicraft saya memiliki beberapa cabang di luar Pulau Jawa, sejumlah 50 cabang. Nah, teman-teman bisa mungkin toko kuliner, toko oleh-oleh. Teman-teman lebih intens ke toko oleh-oleh, maka toko oleh-oleh saya akan memiliki beberapa cabang di Pulau Jawa atau di seluruh dunia gitu, di seluruh negara. Itu tidak masalah gitu. Kemudian jangka waktu yang jelas, mencakup 4 TA. Maksudnya 4 TA ini adalah harta, tahta, cinta, dan wanita. Maksudnya dalam artian itu untuk keluarga, untuk masyarakat, untuk keberlangsungan ekonomi dan kebermanfaatan orang-orang sekitar gitu. Contoh di sini adalah 20 tahun kemudian saya akan memiliki 1.500 karyawan yang berkualitas dari segi ibadah, dari segi sosial dan keterampilan. Jadi di sini teman-teman tidak hanya memiliki cita-cita untuk mempekerjakan 150 karyawan saja, tetapi membina
bagaimana mereka ibadahnya, bagaimana mereka sosialnya, bagaimana mereka keterampilannya, keunikannya gitu. Sehingga apa yang manfaat yang kita peroleh bisa dirasakan oleh karyawan-karyawan kita. Gitu ya. Jadi nanti bisa diaplikasikan di rumah. Oke. Yang ketiga, jadilah seorang expert atau ahli. Nah, di sini penting. Yang pertama, gimana sih kita tuh bisa menjadi seorang ahli? Pertama itu mulai dengan mendaftar semua kegiatan yang telah Anda jalani dan banyak menghabiskan waktu. Contoh, di rumah nih, ketika di tengah pandemi ini, teman-teman ketika di rumah itu senang ngelukis gitu. Nah, itu perbanyak kegiatan di sana, mengeksplor bagaimana melihat view yang keren gitu. Misalnya di pegunungan, kayak cari view yang menurut teman-teman itu bisa mengeksplor kemampuan teman-teman di melukis. Yang kedua, kelompokkan kegiatan tersebut menjadi 3 bagian. Jadi misalnya teman-teman punya berbagai macam kegiatan kayak melukis, kemudian ngevlog gitu ya, traveling gitu kan. Kalau enggak baca buku. Nah, itu ditulis dulu, dirinci dulu, kemudian dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, kegiatan yang teman-teman kuasai, kayak tadi misalkan teman-teman menguasai banget nih melukis. Nah, tulis di bagian kegiatan yang dikuasai. Kemudian yang dicintai, misalkan yang dicintai tadi kayak ngevlog atau misalnya say hello sama teman-teman di media sosial, ini tidak masalah, itu sangat bermanfaat. Dan jika memiliki kebermanfaat yang lebih, mengapa tidak gitu kan. Kemudian yang terakhir, kegiatan yang menghasilkan. Nah, contoh di sini adalah misalnya teman-teman punya kegiatan yang teman-teman kuasai seperti sepak bola. Kemudian yang teman-teman cintai juga sepak bola. Nah, yang kegiatan menghasilkan dan teman-teman memperoleh manfaat dari sana, misalnya membuka privat taekwondo. Nah, itu kan menghasilkan ya, walaupun tidak seberapa misalnya, tetapi teman-teman mempunyai income. Nah, itu didaftar dulu. Jadi kegiatan yang disukai, kegiatan yang dikuasai, dan kegiatan yang menghasilkan itu dibuatkan bagan ya. Nah, yang ketiga, kemudian pilih dan tetapkan kegiatan yang paling teman-teman kuasai, cintai, dan menghasilkan. Buatlah dalam bentuk tabel. Kemudian yang keempat, lihatlah daftar kegiatan yang Anda kuasai, cintai, dan menghasilkan itu. Kemudian ditempelkan di dinding kamar dan diperlihatkan kepada orang yang ahli, kayak kepada orang tua misalnya, "Mah, gimana nih? Aku punya kegiatan nih yang aku kuasai, yang aku senangi, sama yang aku hasilkan," gitu. Jadi minta doanya ya Mah gitu, biar kegiatan ini bisa terlaksana di rumah selama pandemi ini misalnya. Atau nanti ketika di pesantren misalnya gitu. Seperti itu. Ini tadi kan langkah 3 ini memiliki bagiannya juga. Yang pertama, langkah 3 yang pertama ini, curahkan waktu untuk meningkatkan expertise atau keahlian Anda. Nah, contoh, saya ingin ekspor atau memiliki keahlian di bidang sains, khususnya di biologi misalnya. Teman-teman ketika pengalaman di SMP punya kecenderungan tertarik sama pelajaran biologi misalnya. Nah, maka saya akan menghabiskan waktu untuk belajar, membaca buku biologi, mengunjungi laboratorium untuk melakukan penelitian. Nah, di sana jadi lebih mengarah ke expertingnya teman-teman gitu. Jadi keahlian yang pengen teman-teman gapai itu di bidang biologi, maka kerjakanlah kegiatan-kegiatan tersebut. Kunjungi lab, kemudian berdiskusi dengan guru biologi. Nah, dengan Bu Rika misalnya, konsultasi misalnya ada event Olimpiade Sains. Nah, teman-teman ikutin gitu. Nah, yang ketiga, carilah guru expert spiritual dan kehidupan. Mengapa kita perlu guru expert
guru spiritual dan guru kehidupan agar ketika kita memilih seseorang untuk menjadi guru expert kita, mereka itu fungsinya untuk mengingatkan ketika kita lagi down, ketika kita lagi males buat mendalami keahlian kita. Nah, kita diingatkan oleh beliau-beliau gitu. Contoh di sini, guru expert saya adalah Bu Rika. Saya memilih beliau karena keilmuannya sesuai dengan keahlian yang ingin saya geluti. Kan beliau itu adalah guru biologi. Nah, guru spiritual saya adalah Ibu D misalkan, nggak disebutin namanya. Karena beliau adalah orang kaya yang keilmuan agamanya luas namun tetap tawadu. Nah, ini penting. Jadi teman-teman menyertakan alasan juga kenapa saya memilih orang itu. Yang ketiga, guru kehidupan saya adalah ibu saya sendiri karena beliau adalah guru kehidupan saya yang senantiasa mengingatkan saya untuk menjadi manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Jadi bisa orang tua, bisa guru agama mungkin kalau di rumah gitu. Nah, langkah yang ketiga adalah bersahabatlah dengan orang yang mendukung Anda. Jadi pilih 5 orang dari teman-teman Anda di asrama mungkin atau di sekolah yang memang Anda percayai untuk bisa mendorong Anda ketika Anda futur gitu, ketika Anda jatuh, ketika Anda down gitu. Nah, dipilih siapa aja gitu dan sertakan alasannya. Kenapa saya memilih si A, kenapa saya memilih si B? Karena dia humble misalkan, karena dia enak dibawa ngobrol gitu. Diajak diskusi, diajak traveling gitu. Nah, itu penting. Langkah keempat, sempurnakan hidup Anda sekarang. Kenapa sih kita perlu menyempurnakan hidup gitu? Nah, dalam artian kita memiliki target 90 hari pertama atau triwulan pertama gitu. Contoh di bidang kehidupan, dari prestasi ya. Dari segi prestasi, misalnya saya ingin menjadi juara 1 Olimpiade Sains se-Indonesia atau se-nasional, tingkat nasional. Nah, itu penting gitu. Jadi ini daftar-daftar yang teman-teman buat di rumah itu tempelkan di dinding kamar agar ketika kita bangun, kita saya punya cita-cita, saya punya targetan. Jadi nggak cuma bangun tidur, mandi, makan, tidur lagi misalnya. Tidak, tapi ada targetan yang ingin kita tuju gitu. Dari segi prestasi, dari segi keuangan, misalnya teman-teman ingin menabung untuk melanjutkan studi di universitas misalnya. Nah, atau saya ingin menabung untuk membeli laptop gitu. Merek terbaru misalnya. Itu perlu. Kesehatan kita. Contoh kita merutinkan olahraga seminggu sekali atau 2 minggu sekali, seminggu 2 kali misalnya gitu. Jadi lebih dari segi kesehatan pun kita terkondisikan. Oke, dari bidang kehidupan keluarga misalnya kita ingin berlibur gitu. Kita ingin berlibur dengan keluarga 1 pekan sekali, atau kita berdiskusi sharing dengan keluarga terkait harapan-harapan kita, cita-cita kita, kemudian hubungan dengan kerabat yang lain kita bahas di keluarga misalnya. Sosial misalnya, kita memiliki target untuk memberi manfaat bagi warga-warga sekitar Al-Kausar misalnya. Maka hal itu berkaitan juga dengan keuangan. Misalnya teman-teman punya dana harian untuk warga Pati Jompo misalnya. Nah, itu jadi sosial kita itu juga penting gitu, karena kita selama hidup pasti memerlukan orang lain gitu. Makanya sosial ini perlu ada anggaran. Kemudian spiritual. Contoh misalnya di sini adalah halakoh keagamaan rutin dengan guru spiritual. Nah, ini penting juga karena kita sebagai muslimah, kita sebagai muslim perlu ada keilmuan agama yang kita kuasai gitu, yang kita dalami gitu. Dari segi pemahaman akidah, fikih,
kemudian muamalah dan lain sebagainya. Kelima, sempurnakan lingkungan Anda. Nah, bagian kelima ini ada bagiannya juga. Yang pertama, mulailah dari rumah Anda. Nah, sampaikan proposal hidup Anda kepada orang yang berada di rumah Anda, orang tua, adik, kakak, kemudian sepupu dan lain sebagainya, untuk kita itu meminta mereka semua untuk mengingatkan kita ketika kita ngedown, ketika kita menyimpang. Misalnya kita sehari itu kita tuh malas gitu, terus ibu kita tahu kita tuh leha-leha. Nah, nanti ibu kita akan mengingatkan, "Dek, bangun. Ingat kamu punya tujuan, kamu punya rencana yang besar untuk besok gitu. Jadi kamu jangan malas ya." Misalkan itu fungsinya orang tua. Kemudian yang kedua, sampaikan proposal hidup Anda dalam setiap kesempatan. Ini penting. Jadi walaupun kita tidak membawa proposal hidup kita kemana-mana gitu, tapi kita udah set di pikiran kita sendiri gitu. Saya mau ini loh, saya 10 tahun ke depan mau jadi insinyur. Nah, itu sampaikan. Walaupun misalkan diledek sama teman-teman, tapi Anda itu kuat gitu, Anda itu pede aja gitu, karena ini proposal hidup saya gitu. Jadi siapapun yang meledek atau yang mendukung itu tidak akan menjadi masalah, dan Anda akan kuat ajak dengan proposal hidup Anda sendiri. Kemudian yang ketiga, berdoalah saat tahajud, saat duha, atau saat hujan deras, atau minta doa orang-orang soleh misalkan, atau para hafiz, para teman-teman kita yang punya hafalan lebih, nitip doa ya buat aku gitu, biar aku sukses jadi orang yang bermanfaat untuk orang lain. Nah gitu. Jadi penting sekali, ini titik poinnya dalam doa ya. Yang terakhir adalah mensyukuri keberhasilan di setiap tahapan. Jadi teman-teman ketika mengalami perubahan atau sudah mencapai beberapa prestasi atau kegiatan, atau sudah mulai konsisten dengan kegiatan yang ingin teman-teman lakukan, itu teman-teman berikan hadiah. Jadi reward untuk diri sendiri. Jadi ketika saya sudah mencapai sholat tahajud, misalkan sholat tahajud saya sudah konsisten di pukul 3 selama 1 minggu, nah teman-teman berikan reward, entah itu pergi shopping bareng orang tua misalnya, atau enggak pergi berlibur dengan orang tua, atau enggak teman-teman membeli sebuah barang, dan barang itu adalah barang yang teman-teman suka, dan itu dibungkus ya, untuk itu dibungkus sebagai kado untuk diri teman-teman sendiri gitu. Jadi penghargaan diri itu penting juga gitu. Oke, dari kelima langkah tersebut kita coba aplikasikan di rumah ya. Nah, di sini dari pemaparan langkah-langkah proposal hidup yang tadi disampaikan, tentu teman-teman pasti bertanya-tanya, kenapa sih saya perlu membuat sebuah proposal? Tapi tadi dikatakan bahwa saya itu harus mengetahui kelebihan dan kekurangan saya. Tapi saya nggak tahu gimana sih letak potensi bakat diri saya itu. Nah, di sini ada link dari www.temubakat.com. Nah, di sini ini adalah jadi teman-teman search di Google dan klik link tersebut, kemudian isi identitas, kemudian tulis rekomendasi pengisian tersebut atas nama guru BK. Jadi di sana akan tertera dari mana Anda rekomendasi dari mana sih saya perlu mengisi link ini gitu. Sertakan tulis saja di sana atas rekomendasi guru BK gitu. Nah, kemudian yang ketiga, pilihlah 5-7 pernyataan yang sesuai dengan diri Anda.
Jadi di sana ada beberapa pernyataan. Sekiranya teman-teman cocok di pernyataan tersebut, maka klik. Kemudian nanti selanjutnya itu ada pilih 5 kegiatan yang tidak teman-teman tidak merasa cocok gitu. Bukan aku banget sih di situ gitu. Itu diklik 5 sampai 7 juga. Nah, itu akan terseleksi gitu. Nanti akan ada hasilnya berupa PDF, dan PDF itu akan menyertakan saya punya kelebihan di bidang anu. Nah, di-download. Nah, setelah di-download berupa PDF, nanti bisa dikirimkan ke guru BK atau ke guru pembimbing proposal hidup masing-masing. Nah, di sini penting. Jadi ketika kita mengetahui minat, bakat, potensi, kelemahan kita, kekurangan kita, kelebihan kita maksudnya. Nah, ketika kita sudah menetapkan minat, bakat, kelebihan kita yang sesuai, maka mengaplikasikan kepada proposal hidupnya juga akan lebih mudah gitu. Dan maka akan timbul rasa kesungguh-sungguhan dari teman-teman. Jadi ketika bangun tidur gak ada kata malas, gak ada kata leha-leha, gak ada kata membuang-buangkan waktu gitu. Jadi akan terinci gitu. Saya akan melakukan A, B, C, D sampai Z. Ketika beberapa perencanaan tidak sesuai, maka dikerjakan di hari berikutnya gitu. Jadi ada alternatif waktu di lain hari. Kemudian akan menunjukkan kerja keras. Jadi saya pengen jadi santri yang berprestasi. Nah, itu akan timbul effort atau kerja keras. Kemudian maka setelah kerja keras itu hasilnya itu adalah kualitas terbaik dari diri teman-teman gitu. Itu akan menunjukkan kualitas terbaiknya. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Segala kekurangan dari saya dan kelebihannya berdasarkan dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.